Hai teman-teman, selamat datang kembali di Wagemu Japanese Class bersama aku Manda Learners. Gimana nih, kalian pastinya sudah makin lancar dong belajar katakana dan hiragananya, sudah mulai hafal pastinya. Ngomong-ngomong, kalau aku panggil kalian learners kayaknya keren juga ya. Learners alias pembelajar gitu kan. Gimana menurut kalian guys? Buat teman-teman yang juga masih sering bolak-balik tabel hiragana dan katakana, it's okay, nggak masalah ya, itu adalah hal yang wajar buat kalian pembelajar pemula ya teman-teman. Dan Manda juga udah kasih kuis kosakata bab 1 dan juga kuis kosakata bab 2 di Google Classroom ya. Nah itu tuh sebenarnya bisa mempermudah kalian untuk belajar baca loh. Coba deh kalian juga kerjain kuisnya, bisa sambil buka buku Mina no Nihongo Sokyu 1 untuk bagian terjemahan dan juga bagian keterangan tata bahasa. Nah itu bakalan mempermudah kalian ya, karena emang soal-soal yang aku kasih di situ semuanya tuh berasal dari buku si kosakatanya ya. Oke, dan buat teman-teman yang masih pengen mengulang materi sebelumnya atau masih pengen menghafalkan huruf hiragana dan katakana, silakan kalian cek materi ini ya, cara cepat menghafalkan hiragana atau katakana dalam waktu kurang dari 1 jam. Dan teman-teman, sekarang kita tiba di part atau di poin yang paling penting dalam mempelajari suatu bahasa, yaitu adalah kosakata atau pemendaharaan kata-kata yang ada dalam bahasa tersebut. Tentu saja ya, kalau kita mau berbicara dalam suatu bahasa, kita pastinya harus terlebih dahulu mengetahui kosakata yang ada dalam bahasanya teman-teman, baru kita bisa ngobrol, betul kan? Dan metode yang Manda gunakan di Wagemu Japanese Class ini untuk ngajarin kalian semua adalah metode yang Manda rasa paling efektif. Mungkin sebagian dari kalian ada yang nyadar kayak kok materinya atau metodenya tuh agak-agak berbeda dengan yang diajarkan ketika sekolah mungkin, atau ketika kuliah, atau ketika kursus bahasa Jepang. Ya memang metodenya agak sedikit berbeda, tapi Manda jamin ini paling efektif terutama buat teman-teman yang belajar secara otodidak. Oke deh, kalau gitu kita langsung mulai saja dengan kata ya. Jadi kata ini adalah satuan terkecil yang bisa teman-teman pelajari dalam suatu bahasa setelah sebelumnya kalian menguasai huruf-hurufnya. Dan kata dalam bahasa Jepang akan langsung aku kelompokkan dulu menjadi 3 golongan besar. Yang pertama ada kata benda alias meishi. Yang kedua ada kata sifat yaitu keiyoshi. Dan yang terakhir Manda golongkan ke dalam kata keterangan alias doshi. Yang pertama, Manda akan ajarkan dulu tentang meishi atau kata benda, oke? Seperti namanya, kata-kata yang termasuk benda baik yang kasat mata maupun tidak kasat mata semuanya digolongkan ke dalam kata benda ya teman-teman. Dan sekarang Manda akan langsung kelompokkan saja kelompok kata yang termasuk ke dalam golongan kata benda. Yang pertama itu pastinya kata benda sendiri, baik yang fisiknya terlihat maupun yang imajinatif teman-teman, seperti misalnya buku, kemudian ada rumah sakit, pesawat, sekolah gitu ya, pabrik, website, internet, dan lain-lain. Semua itu termasuk ke dalam kata benda juga. Kemudian ada kata ganti orang nih teman-teman, seperti misalkan aku, kamu, kalian, mereka, dan lain-lain. Itu semua masuk juga ke dalam kata benda. Selanjutnya ada nama profesi, dokter, perawat, influencer, youtuber, bos, sekretaris, dan lain-lain. Itu juga masuk ke dalam kata benda. Selanjutnya ada kata tunjuk seperti ini, itu, di sana, di situ, itu semua juga termasuk ke dalam kata benda. Kemudian keterangan waktu teman-teman, seperti hari ini, kemarin, besok, besok lusa, misalkan tahun depan, tahun ini, termasuk juga jam, bulan, tanggal, dan lain-lain. Selanjutnya ada lokasi atau tempat seperti kamar, kantor, sekolah, hotel, bandara, dan termasuk juga nama negara, nama kota, nama daerah, itu juga termasuk ke dalam kata benda teman-teman. Selanjutnya juga ada kata tanya seperti 5W1H, apa, siapa, di mana, bagaimana, seperti apa, itu juga semuanya masuk ke dalam kata benda. Golongan kata-kata yang aku sebutkan tadi itu semuanya masuk ke dalam kata benda ya teman-teman. Dan di dalam sebuah kalimat sendiri, kata benda ini bisa digunakan sebagai fungsi subjek, fungsi predikat, fungsi objek, maupun fungsi keterangan. Jadi dia itu fleksibel banget nih, kata benda ini tuh fleksibel banget. Pokoknya tergantung dari konteks kalimatnya ya teman-teman.
Oke, dan kata benda ini juga bisa berdiri sendiri ya, bisa digunakan secara tunggal gitu. Dan dia juga bisa bergabung ya dengan kata benda lainnya sehingga dia bisa membentuk sebuah kata benda yang baru. Atau dia juga bisa bergabung dengan kata kerja maupun bergabung dengan kata sifat sehingga nantinya ujung-ujungnya membuat sebuah kata gabungan. Dan kata gabungan ini pun tentunya menghasilkan sebuah kata benda yang baru teman-teman, seperti itu. Dan rumus untuk menggabungkan kata akan aku jelaskan pada kalian di materi berikutnya ya. Oke, selanjutnya kita akan langsung bahas tentang kata sifat. Kata sifat adalah kata yang menggambarkan sifat yang dimiliki oleh suatu benda atau suatu hal. Dan dalam bahasa Jepang, kata sifat ini terbagi menjadi dua golongan. Ini dibagi berdasarkan huruf yang mengikuti setelahnya. Jadi ada dua ya. Yang pertama adalah ikeyoshi atau kata sifat yang berbunyi i belakangnya. Dan yang satu lagi adalah nakeyoshi atau kata sifat yang kemudian diikuti oleh huruf na. Nah, misalnya contohnya nih, ada kata yasui, takai, atarashi, mezurashi, yasashi. Nah, itu kan teman-teman bisa lihat ya, itu belakangnya tuh semuanya pakai huruf i. Nah, itu semua udah otomatis langsung kita masukkan ke golongan ikeyoshi atau kata sifat i. Dan berikutnya misalnya nih, ada kata-kata lain yang tidak diakhiri dengan huruf i, kata sifat lainnya misalnya ada kechi, hima, shinsetsu. Nah, itu semuanya udah langsung masuk ke kata sifat golongan na atau nakeyoshi. Tapi teman-teman, di sini kalau teman-teman tahu ada kata sifat yang disebut kirei, yang artinya adalah cantik. Kirei ini diakhiri dengan huruf i, tapi kirei ini adalah special case. Makanya kirei ini masuk ke dalam golongan nakeyoshi walaupun diakhiri oleh huruf i. Nah, kalau ada yang seperti ini, kalau Manda udah bilang special case, teman-teman jangan nanya ya, kenapa sih kak ini kan diakhiri dengan i, kok masuknya ke golongan na sih? Nah, yang namanya special case udah tinggal teman-teman hafalin aja, oke? Kata sifat ini biasanya digunakan sebagai predikat dalam sebuah kalimat, tapi bisa juga nih kata sifat ini bergabung dengan kata benda, kemudian membentuk kata benda lainnya, teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan langsung masuk ke bahasan tentang kata kerja atau doshi. Kata kerja atau doshi ini bisa dipastikan selalu berfungsi sebagai predikat dalam sebuah kalimat. Nah, buat teman-teman yang bingung gimana cara membedakan doshi atau kata kerja, teman-teman tinggal lihat aja kata yang berakhiran mas. Itu pastinya banyak banget di Minano Nihongo, itu langsung teman-teman kelompokkan saja ke dalam kata kerja atau doshi. Sama halnya seperti bahasa Inggris yang memiliki regular dan irregular verb, bahasa Jepang juga memiliki pola konjugasinya masing-masing teman-teman. Dan itu nanti akan kita pelajari mungkin di bulan ketiga setelah teman-teman selesai dengan materi di bab 10. Nanti kita akan belajar sama-sama ya teman-teman. Langkah pertama, teman-teman bisa pisahkan kata kerja ini menurut pergerakannya. Yang pertama, jika ada gerakan menuju. Nah, gerakan menuju ini berarti ada titik awal dan ada titik akhir, teman-teman. Ini tuh cuma terdiri dari 3 kata kerja aja. Datang, pulang, dan pergi. Itu cukup kalian hafalkan saja. Berikutnya adalah kata kerja yang bisa dibilang kayak tidak ada pergerakan sama sekali, atau statis, atau pasif. Bisa dibilang kayak gitu ya, pasifnya dalam artian diem aja. Nah, di sini tuh ada beberapa jenis, teman-teman. Ada mengerti, kemudian ada tinggal yang berkaitan dengan domisili, kemudian ada mampu, dan lain-lain ya. Dan yang terakhir ini adalah kata kerja yang bergerak aktif. Pokoknya ini adalah kata kerja yang paling banyak dan khusus untuk setiap pekerjaan yang memiliki movement yang sangat luas lah seperti itu ya. Misalkan katakan menulis, kemudian memasak, berlari, berenang, dan lain-lain. Seperti itu teman-teman. Nah, kalau kalian sudah bisa mengelompokkan kata kerja ini akan memudahkan kalian untuk mempelajari materi berikutnya, terutama yang berkaitan dengan penggunaan partikelnya nanti, karena itu bakalan rada PR dan susah juga sih teman-teman. Tapi jangan khawatir nih, buat kalian-kalian yang lebih paham untuk belajar hal-hal seperti ini menggunakan video, silakan kalian pelajari video aku yang ini ya. Oke teman-teman, barangkali segitu dulu materi yang Manda share hari ini. Tapi sebelum kita berpisah, Manda punya sebuah tugas buat kalian kerjakan seumur hidup kalian. Wow, ya benar-benar seumur hidup loh. Kalau kalian pengen bisa bahasa Jepang, kalian memang harus melakukan ini secara konstan teman-teman. Jadi tugasnya seperti ini, kalian harus mengumpulkan 3 kosakata bahasa Jepang, minimal ya 3 kosakata baru bahasa Jepang setiap harinya. Dan setelah itu kalian harus golongkan apakah termasuk ke dalam kata benda, ataukah kata sifat, ataukah kata kerja seperti yang aku jelaskan tadi. Setelah
Setelah digolongkan, kalian langsung tuangkan atau tuliskan itu di tabel. Tabelnya bisa seperti ini teman-teman, atau mungkin kalian lebih suka buat tulis itu di spreadsheet atau Excel. Boleh banget juga karena Manda juga sudah siapkan filenya, tinggal kalian download terus kalian tulis ya. Jangan lupa buat sertakan nama dan juga nomor WhatsApp kalian supaya Manda bisa cek kerjaan atau hafalan kalian teman-teman. Dan sebelum berpisah juga nih, Manda punya 2 pesan buat teman-teman semua di rumah yang lagi belajar secara otodidak nih. Pesan yang pertama ala Manda J-Class ya. Pesan yang pertama adalah jika teman-teman belajar 3 menit dalam sehari tapi dilakukan rutin terus-menerus, itu akan lebih efektif, lebih berguna, lebih bermanfaat, dan lebih manjur dibandingkan teman-teman belajar 90 menit tapi sebulan sekali loh. Kemudian pesan kedua dari Manda adalah, tahu nggak sih teman-teman, kamus yang terbaik itu kamus yang seperti apa? Apakah kamus yang tebel banget atau kamus yang paling komplit sedunia? Ternyata bukan loh. Tapi kamus yang paling baik dan kamus yang paling berguna adalah kamus yang teman-teman tulis sendiri dan teman-teman cari sendiri kosakatanya. Percaya deh sama aku, it works teman-teman. Oke, barangkali segitu aja materi dari aku untuk hari ini. Kita akan ketemu lagi di materi-materi berikutnya teman-teman. Pastinya jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel Wagemo Japanese Class. Akhir kata aku Manda, arigato, matane.